Rabu 31 Januari 2024. Sidang kedua gugatan dua warga Melangi Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, mereka dianggap ingkar janji atau wan prestasi, lantaran mereka tidak mau membayar Susksevi 45% jasa pendamping hukum, ihwal pencairan dana kompensasi tanaman di atas tanah negara yang akan dijadikan lokasi proyek strategis nasional pembangunan embung, atau waduk atau biasa disebut proyek strategi Jabung Ringdek. Kalau ketentuan itu majelis hakim bisa menggali semua apa yang menjadikan satu tuntutan dan jawaban dari masing-masing aplikan, mungkin bisa netral dalam posisi ini, sebab semua pemberitaan ini sudah sampai ke publik, juga sampai ke pusat. Apakah di sini benar Bapak merasa terdolimi atas gugatan? Kalau kami selaku warga Desa Melangi di sini melihat hari ini tidak layak. Sebab sumber ini sumber dana APBN, uang negara. Bila mana negara itu mau mengganti sesuatu harus tepat sasaran, tidak boleh dibelok-belokkan. Dan semua aparatur penegak hukum di wilayah hukum Tuban harus mengawasi hal ini. Sebab ini di belakang ini masih banyak masalah-masalah belum terungkap. Dalam hal ini Bapak terkait apa aduan atau pelaporan ini terkait dengan apa? Ini masalah Suksesvi kalau aduan hari ini. Dari merasa dia kliennya, dia gugat karena tidak memberikan hak dia. Oh, Suksesvi. Iya, sukses. Apakah ada kedua belah pihak saat itu dipertemukan? Mungkin? Semasa kita melihat proses ini berjalan, berita acara baik dari penggugat, satu perjanjian itu saya anggap prestasi sebab dilakukan oleh sepihak. Dari kesepakatan Suksesvi itu, apakah masyarakat atau jenengan ini merasa keberatan? Kalau kami sendiri ini kan pengurusan yang lama, jadi kalau ini dijalankan dengan orang sebelah ini, saya anggap ini kan tidak lazim. Sebab mulai dari proses pengukuran, proses pemetaan berita bidang, semua sampai proses pembuatan berita acara masalah ini verifikasi di kecamatan itu pun tidak diundang dengan warga, hanya sebagian sekelompok yang melakukan. Ini kan pemerintah hari ini selaku baik BPN maupun BPS maupun jaksa yang terkait waktu hadir di kecamatan itu kan harusnya tahu bahwa undangan itu harusnya diberikan para petani 300 sekian itu yang hadir, bukan kok segelintir orang. Dari sekian banyak Bapak, sekian banyak petani yang dikuasakan sama PH, saat itu yang pencairannya mungkin yang sebagian sudah bisa dicairkan atau sebagian ada yang belum, itu mungkin ada alasan apa disampaikan atau tidak sama pihak pengacara? Kalau mengenai yang 54 ini waktu dulu kita sudah urus itu keluar peta bidang dan sebagainya, itu memang dia akan kesulitan sebab ini bukan hasil ukur mereka, akan tetapi dia klaim ke sana. Nah tujuannya apa? Ya tadi sudah sekian orang yang sudah dilakukan permasalahan itu, tapi hari ini dia masih ngejar masalah itu. Sebab kembali lagi ini karena angkara murka keuangan. Nah padahal kalau orang melihat program pemerintah memberikan sesuatu harus nyampe ke penggarap langsung, jangan sampai dibelok-belokkan. Ini yang kita. Artinya berarti sampai saat ini kompensasi itu tidak tepat sasaran, Pak? Ada sebagian yang tepat, ada sebagian pun yang bukan haknya menerima itu menerima. Jadi ini diduga kuat ada penyelewengan uang negara kalau tidak ada. Atas keputusan ini apakah Anda merasa ada rekayasa atau bagaimana Pak? Keputusan yang mana? Keputusan tentang Suksesvi ini. Ya, Suksesvi ini kalau kita bicara menjunjung tinggi keadilan dan norma-norma hukum, ya juga ini tidak lazim. Sebab kembali lagi, kalau uang pribadi silakan welcome itu siapapun, karena itu sudah ada kontrak, kita tidak menyalahi prosedur. Ya kalau kembali lagi keuangan negara apa ini diperbolehkan? Payung hukumnya apa, pasalnya apa?
Kalau bila negara itu menggelontorkan uang baik itu APBN, APBD, dari pihak-pihak orang swasta punya rencana-rencana yang beda itu apa? Ini pasal-pasal ini sudah klausulnya sudah diajukan dengan pemerintah pusat. Kalau hal ini di bawah itu ada kejanggalan-kejanggalan yang tidak diharapkan oleh pemerintah. Nah, padahal ganti rugi ini kan supaya waduk ini terjadi, nah masyarakat diberi sangu bila mana nggak bisa menambaki tanah itu. Nah, kalau sangu itu saja dipotong-potong, lah kalau warga yang terdampak ini di suatu hari kan akan muncul kemelaratan, miskin permanen. Jadi persoalan ini sangat kompleks ya Pak? Ya. Dan saling berkaitan? Ya. Jadi di sini intinya bukan kok penggarap yang di dalam saja Mas yang kena dampak besar bila mana Jabung Ring itu terjadi. Jadi masyarakat di luar menggarap termasuk warga desa yang lain juga ikut merasakan dampak sosial sistemik ekonomis. Dulu desa kami tuh sangat miskin sekali, rumahnya masih goprak, gedek dan sebagainya. Nah karena dia menyinggah tempat-tempat, nah, bahasanya kalau di desa itu leles, nah, akhirnya itu menjadi ekonomis yang sangat drastis kenaikan. Nah hari ini pemerintah sudah mengeluarkan dana sekian untuk mengganti santunan pada warga ini. Nah kalau terjadi begini, ada keregangan maupun hal-hal yang tidak layak dilihat mata, nah ini kan ya jelas ini diperbodoh masyarakat. Sebelum terjadinya gugatan ini, apakah sudah pernah melakukan mediasi ke pihak-pihak terkait? Kita waktu itu sudah ketemu dengan kepala desa X, pada itu saudara Andi Ervi Sustiono dan kepala desa yang Bapak Siswari, termasuk perwakilan dari keluarga Mas Gundono sendiri dengan kami, dengan pengacara kami supaya permasalahan ini jangan sampai naik persidangan, bagaimana yang terbaik. Sebab seburuk-buruknya desa itu kalau sudah ada catatan hukum, saya pesan dengan kepala desa itu namanya rapot merah, baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Nah bergulirnya masalah ini kita kasih waktu itu kan 4-5 hari. Saya mohon dua pihak waktu itu tolong dijembatani bagaimana itu arahan selaku kami dari tokoh masyarakat di sana. Melayu. Saya juga peserta, saya juga korban. Saya punya tanah Bintani, tanah PN, yang kepunyaan saya mulai penggarap tahun 2002 sampai sekarang masih saya garap. Tapi itu bisa jadi atas nama orang lain, namanya Hebri. Padahal dia tidak penggarap, yang penggarap kan saya, asli penggarap saya. Luasnya sekitar 1 hektar 350 kalau nggak salah. Atas dasar apa Bapak si Debri tadi bisa menggarap? Atas dasar Debri kan istilahnya menyerobot Pak. Kepunyaan saya kan diserobot, di atas nama kan dikelola sama pengacara Basori. Sejak kapan Bapak itu? Ya saya masalah itu penyerobotan waktu ini ada pencairan ini. Oh, ya, baru-baru aja. Semenjak tahun 2023 berarti? Atau ya segitu. Ya, yang mulai yang digarap sama pengacara Basori tadi. Iya, yang enggak penggarap. Bukan. Cuma dia menyobot atas nama. Yang penggarap asli tetap saya. Sampai sekarang saya masih garap. Tapi sudah proses penanaman atau bagaimana gitu Pak? Sudah digarap? Gimana? Prosesnya sudah digarap? Ya tetap saya garap. Kondisi lahan sekarang? Ya, saya posisi tanam ikan. Kalau musim kemarau saya tanam tadi. Terus kemarin sempat mendapatkan ganti rugi tanam apa enggak? Iya, katanya keluar ganti rugi, dapat uang 160. Tapi saya nggak menerima, masalahnya sudah diputar guling sama di atas nama Devi, dikelola sama Pak Basori. Devi tadi. Iya, Devi. Tapi yang mengelola itu yang mengelola penggarapan kan saya, mulai awal kan saya sendiri. Atas nama jenengan? Iya, atas nama sendiri. Atas nama mulai tahun 2003 kan, 2002 kan saya yang garap.
Bapak tahunya kalau tiba-tiba diambil alih itu kapan, sejak kapan? Ya ini ada teman-teman ini kan kasih tahu saya katanya sudah dapat ganti rugi, uangnya sudah diterima sama Debri. Pada waktu mau mendapatkan ganti rugi, apakah tidak diberi pemberitahuan sebelumnya? Belum. Mungkin, atau Enggak, saya nggak dikasih tahu. dibuatkan rekening atau apa Enggak. tidak? Malah itu saya dikasih tahu tuh waktu saya nggak pernah ngasih surat kuasa. Itu atas nama saya kan diganti atas nama Debri, terus tanda tangan saya di-scan sama pengacara Pak Pasori. Iya, Palsukan? iya dipalsukan. Surat kuasa sama surat pelepasan lahan itu dirubah semua itu diganti nama Nanti Debri. dengan buatan nanti menandatangani berkas-berkas dari Pak Pasori. Enggak pernah. Berarti Bapak tidak pernah dihadirkan dalam acara sosialisasi atau Ya, nggak kumpulan pernah. bagaimana pun? Tahunya dari mana Bapak kalau itu pencairan untuk pengganti kompensasi? Tanya dari masyarakat, dan masyarakat lainnya sudah banyak yang dapat. Saya cair. Malah Oh, ya Bapak karena saya ketinggalan kan gitu ya? kena potongan 45%. Iya. Nah, itu. Karena itu sudah ada asing lagi. Seandainya dengan potongan 45% itu apakah Bapak keberatan? Keberatan kan ada aturannya kan, advokat membantu kan ada aturannya. Kalau sistem seperti itu kan berarti kan dia mafia tanah. Bapak tidak pernah dikasih tahu kalau ada aturan seperti itu? Kebanyakan warga kan kadang-kadang ada yang dikasih kertas kosong suruh tanda tangan, atau ada yang dikasih tulisan tapi nggak boleh dibaca. Kan ada Itu dilakukan oleh siapa, Pak? gimana? Dilakukan oleh siapa itu? Pemberian kertas kosong ataupun surat-surat yang tidak Sama beritahu? koordinatornya yang mengajukan kepada warga. Iya, koordinator. Korlatnya siapa Bapak tahu Bapak? Amus sama Amus. Parjo sama Saling. Warga Sama- Desa Melangi iya, ya? warga Melangi. Warga Melangi juga. Terus sama siapa? Laskun. Laskun ya. Bapak sudah pernah melakukan komunikasi dengan mereka, Pak? Gimana? Pernah melakukan komunikasi nggak dengan mereka? Kita menanyakan atau bagaimana gitu? Ketemu ya. Terus tanggapan Pernah mereka? dipertanyakan atau tidak? Jenengan pertanyakan sama beliau? Enggak tanya saya. Enggak tanya. Iya, tanya. Kalau komunikasi lainnya, Pak? Ya, saya enggak pernah. Terus langkah-langkah Bapak setelah mengetahui tanah itu diserobot bagaimana, Pak? Ya terus terang ya kedepannya tetap saya laporkan. Apapun yang terjadi tetap saya laporkan. Masalah dia akan menyerobot, terus dia nggak penggarap punya dapat ganti rugi. Kan istilahnya nggak layak, nggak penggarap kok dapat ganti rugi. petani berdasi. Untuk menuntut keadilan ya Pak? Iya. Perbuatan adilnya. Iya. Ya nunggu waktunya. Iya. Bergantian dulu, Pak. Iya. Masalah sama-sama nanti yang bergantian. Iya. Kalau mencoba untuk menanyakan ke pihak desa atau kecamatan sudah, Pak? Ya, kepala desa sudah kasih tahu. Itu kan masih ada masalah, tapi Pak Kepala Desa sudah kasih di ojo sampean tanda tangani nggonku karo Debri, isa urusan bermasalah. Tapi Kepala Desa katanya dia kan itu menang gugatan di mahkamah. Terus dia kasih tanda tangan. Kalau bisa Berani tanda tangan, katanya bisa lolos di bisa cair, berarti kan Iya. dia tanda tangan. Iya, tanda tangan Kepala Desa. Padahal saya sudah kasih tahu saya. Dia sudah tanda tangan ini masalahnya kan bisa ada masalah. Ya. Sebelum ya. Sebelum saya sudah saya kasih tahu, tapi Pak Haji kan Mengabaikan. tetap, ya mengabaikan. Terus dia kan tetap memberanikan diri tanda tangan. Di sini Anda merasa kepala desa berpihak kepada Ya jelas berpihak sama Pak Sori, CS, nggak berpihak pada masyarakat. Kalau dia berpihak masyarakat kan nggak gitu, harus diselesaikan secara dulu kan baru. Berarti di situ pihak kepala desa juga sama sekali tidak memberikan informasi yang betul tentang Iya, saya sudah saya tahu dari ini ternyata dia tetap mengabaikan lepas ditandatangani kok. Biasanya saya kan Pak Haji kan tanda tangan. Cukup, terima kasih Iya. Bapak Iya, atas betul, Pak. waktunya. Saya sendiri sebagai warga Desa Melangi itu kan kelihatannya itu pemerintah memberikan kompensasi itu ujuk-ujuk langsung tanpa ada melibatkan pemerintah setempat. Kok mestinya kalau benar-benar tanah ini ada pembebasan dari pemerintah kan paling tidak ada koordinasi dari pemerintahan daerah desa. Yang jelas itu ada pengukuran, yang jelas tanah itu harus seharusnya kan ada riwayatnya. Karena yang dinamakan tanah TN itu semua warga negara berhak punya mas. Tapi ini kok kelihatannya janggal. Tapi kan dilihat dari segi hukum, memang hukum itu kadang-kadang seperti pedang mas, bisa nyepet kiri kanan, tergantung ya siapa yang memainkan. Tapi kejanggalan saya dalam pemikiran saya itu yang jelas itu
memang betul-betul warga Melangi itu mendapat kompensasi yang jelas itu harus transparan, terus melibatkan pemerintahan desa. Untuk mekanisme pencairannya seperti apa, Pak? Nah itu saya sendiri nggak kurang tahu. Tapi Apakah hanya saya dengar-dengar katanya sudah ditangani dari paguyuban setempat apa namanya saya tidak tahu. Untuk pencairan tidak pernah melibatkan masyarakat, Pak? Ya melibatkan, maksudnya melibatkan hanya orang-orang yang termasuk tercantum di dalamnya di situ. Yang Kalau Bapak sendiri tidak merasa dilibatkan di situ? oh saya nggak ada apa itu datanya, katanya nggak ada penyalahan. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari tanah itu ada silsilahnya mas, ada riwayatnya. Yang jelas nanti kalau betul-betul pemerintah sendiri dari BPN itu turun mengukur, kalau tidak kan harus ada riwayat Pak. Secara teknis apakah warga tidak diikut sertakan Bapak? Kalau diikutkan hanya orang-orang yang berkepentingan mas. Kalau mestinya kalau memang betul-betul kalau mau dilibatkan paling tidak kan harus apa itu perangkat desa mas, ada pejabat desa di dalamnya situ. Dari pihak perangkat desa, apakah pernah memberikan sosialisasi ataupun? Nggak pernah. Nah, daerah ini kan istilahnya gini mas. Jadi pencairan itu langsung dari bank dipotong basori atau seperti apa, Pak? Nah, yang kemungkinan seperti itu. Nah, kan bisa nanti kan bisa dicek seperti apa. Saya sendiri juga kurang tahu. Dari hasil kompensasi. Saya ini warga Melangi mas, tapi jarang di rumah, tapi hanya cuma dengar. Ini kebetulan ada sidang, jadi saya sendiri dikit tahu seperti apa sih sebenarnya seperti apa. Dari hasil kompensasi Pak, apakah Bapak di sini merasa? Ya paling tidak sebagai warga Melangi itu kalau memang betul-betul di dalamnya di situ itu kalau memang tanahnya tanah TN, kalau betul-betul clear, mau ibaratnya itu ditangani dari pemerintah setempat sendiri, tidak menimbulkan apa itu pro dan kontra. Ya kalau memang putusannya seperti itu, kalau sudah ditangani pemerintah desa dan clear, tidak ada masalah ya ikhlas-ikhlas saja Pak. Tapi yang janggalnya saya ini kan ada yang dapat kok ada yang enggak. Terakhir Bapak, satu pertanyaan. Harapan Bapak apa Bapak sebagai warga Melangi? Harapan saya kalau memang betul-betul pemerintah ini dari program pemerintah sendiri kan katanya swasembada pangan, sedangkan tanah di sana itu sebenarnya kan produktif mas. Kalau memang betul-betul itu tanah itu mau dipakai pemerintah, paling tidak masyarakat di sana nanti kalau sudah dipakai paling tidak harus ada kompensasi yang lainnya. Soalnya tanah itu yang seharusnya produktif sekarang kan kalau memang sudah mau dijadikan waduk kan masyarakat itu tidak bisa menikmati. Yang jelas pemerintah sendiri harus memikirkan dampaknya dari masyarakat. Satu lagi Pak, apakah di sini Bapak merasa janggal atas putusan ataupun hasil dari kesepakatan tersebut Pak? Ya agak janggal mas, paling tidak itu kalau saya sendirilah yang saya tahu ya dari orang-orang yang berkepentingan, paling tidak kalau memang betul-betul ada kompensasi dari pemerintah itu paling tidak ada sosialisasi dari desa atau melibatkan pemerintah desa. Ini enggak Pak, ini hanya ditangani paguyuban sendiri. Saya sendiri kurang tahu, tapi kalau betul-betul seperti apa seharusnya ya sama sendiri korek nanti seperti apa mekanisme seperti apa sampai mungkin tahu nanti. Oke Bapak, terima kasih Pak atas keterangannya. Masyarakat dalam hal ini bahwa Bapaknya Kunjono digugat sama Bapak Nasori selaku loyalnya masyarakat yang kemarin menggugat tanah yang ada di tanah. Jadi yang saya sarankan ini adalah pemotongan 45% yang dilakukan oleh lawyer Basori. Nah ini pemotongan ini saya anggap belum bisa karena ini adalah pencairan daripada talem ini, bukan tanahnya. Yang diharapkan masyarakat ada tanahnya, sehingga pemotongan 45% ini tidak masalah kalau terjadi di tanah. Artinya dalam hal ini berarti kompensasi tanaman, bukan kompensasi tanah? Bukan, tanaman, kompensasi tanaman. Hari ini yang cair kalau tidak tanaman dan dilakukan di pencairannya di Bank BRI dan di Bank BNI. Yang saya sayangkan lagi bahwa di Bank BNI ini langsung dipotong 45%.
entah konspirasinya dari pihak mana, saya nggak tahu. Tanpa surat kuasa. Saya belum tahu masalah surat kuasa. Makanya saya akan mengadakan investigasi ke BRI dan BNI, sehingga saya tahu letak duduk perkaranya ya. Bagaimana caranya kok bisa 45% ini dengan pencairan kok langsung dipotong. Tanpa mendatangkan yang tanpa mendatangkan. Terkait pencairan, ada sebagian ya. Terkait pencairan, apakah melalui langsung rekening via Basori langsung atau memang penerima manfaat? Penerima manfaat. Betul, penerima manfaat langsung di rekeningnya. Tapi yang saya sayangkan, kenapa pemotongan ini dilakukan ada sebagian langsung dari orangnya, ada sebagian langsung server BRI dan BNI. Apakah semuanya bisa direalisasikan, Bapak? Kalau semuanya saya belum tahu ya, makanya saya akan mengadakan investigasi di BRI dan BNI, ya, konspirasi dari pihak manapun sehingga BRI bisa mencairkan ya, dan pemotongan ini langsung servernya. Itu saja. Terus harapannya jenengan apa? Harapan saya Pak Basori, gitu, karena ini menimbang mengingat Pak Basori juga bekerja lah. Mungkin saya harap untuk masyarakat ini dikembalikan berapa persennya, atau 5% atau 10%, itu harapan masyarakat dikembalikan, harapan masyarakat. Tapi ini belum tahu karena saya belum investigasi ke BRI, belum investigasi ke BNI, konspirasi dari pihak manapun gitu, atau instansi manapun, sehingga masalah ini bisa terjadi. Itu aja. Dengan tidak dihadirkannya para penerima ataupun pencairan ini, apakah Anda merasa ini sebuah cacat hukum? Ya, saya anggap cacat hukum, karena saya anggap perjanjian itu adalah di bawah tanah. Saya anggap di bawah tanah, dan ini mungkin bisa menjadi pembodohan masyarakat. Langkah selanjutnya Pak untuk? Langkah selanjutnya masyarakat mungkin akan mengadakan gugatan-gugatan atau laporan-laporan terkait masalah ini. Jadi belum tahu. Cukup. Terima kasih Bapak Samyono atas waktunya. Sukses. Berarti Saman tadi itu karena Saman belum cair, Saman pinjam Pak Bas dulu untuk berarti di situ. Berarti kenapa Saman juga belum cair? Alasannya dulu itu kan beda nama. Ini nggak sama putusan sama nama KTP sekarang. Jadi diperbarui. Jadi ketinggalan. Berarti alasan seperti itu makanya Bapak tidak cair sama-sama sama-sama kemarin gitu. Rencananya cair kapan? Itu rencana bulan 2 ini. Bulan 2 ini. Ada semacam sosialisasi sudah. Itu yang tahu itu Pak Parjo. Misalnya kemarin Pak Parjo yang ke BBN sama timbulan sama BBBS. Gitu. Jadi aku kan cuma ngikuti ya. Berarti ketuanya Pak Parjo yang tahu semuanya, yang ketua Pak Guyuban yang mewakili Pak Guyuban untuk mewakili Bapak gitu. Jadi intinya dalam hal ini keputusan final dari Bapak itu 10% itu tidak ada sama sekali. Nggak ada. Terima kasih Pak. Pak, pada saat ada rapat di kecamatan tentang apakah Pak Guyuban juga ada di situ Pak? Hadir. Sama hadir. Ikut hadir. Berarti mengetahui adanya perjanjian atau kesepakatan di situ, yang ada di situ. Perjanjian Sudah kesepakatan tentang adanya fee 45% untuk koordinator. Kalau gitu kan nggak sampai kecamatan itu kan nggak. Kalau itu membahas apa Pak? Yang itu. Sosialisasi kecamatan. Iya. Menerima santunan dengan harga 13 itu. Cuma itu yang diomongkan. Hanya itu aja, nggak ada yang lain. Nggak ada kayak. Intinya arahnya cuma itu. Hanya itu aja. Untuk masyarakatnya hadir semua apa hanya perwakilannya? Itu memberi kuasa semua. Soalnya diundang itu katanya ada, surat itu mendadak sekali. Ini biasanya itu kuasa aja cukup. Itu. Kecuali pembuatan rekening sama penerimaan rekening. Surat kuasanya ada.
Ada surat kuasa. Ada. Kalau boleh tahu Pak. Bisa ditunggu. Itu di bawah Pastor. Oke. Ya. Enggak gini loh, Pak. Ini kan 340 ya. Yang mana? 312 ya. 312 ya. Ya, sosialisasi intinya itu ada spontanitas atau masyarakat sendiri bilang saya loh minta diwakili surat kuasa seperti itu. Apakah spontanitas dari Pak Basori sendiri? Bukan. Udah sampai 2 hari pas waktu sore ini langsung undangan disebarkan. Waktu itu Musbika juga dapat undangan apa enggak, Pak? Hadir. Hadir ada undangannya itu? Nggak tahu kalau urusan Musbika kan nggak nyamuk Pak Musbika. Di sini kan ada, Pak. Nggak tahu. Kalau boleh tahu Pak, Tentang tentang pergantian tanam itu merupakan amar putusan dari MA atau dari mana Pak? Kalau itu sampai itu tanya aja Pak Basori aja. Soalnya kan yang memegang peranan dia. Berarti dari pihak jenengan sebagai pihak yang mewakili masyarakat belum tahu ya kalau tentang ganti tanam itu diputuskan oleh MA atau BBWS atau siapa, belum tahu ya. Seperti kan kan anggaran sudah jelas untuk ini dengan harga segini diterima atau enggak itu masyarakat diundang semua. itu sosialisasi ke Waktu itu di Hotel Mustika. diundang semua. Memang diundang semua, tapi kan hanya wakil aja. iya wakil. Ada tambahan satu lagi Pak, pada saat masyarakat meminta untuk diwakilkan di situ, apakah disebutkan kalau tuntutannya diantaranya adalah untuk penggantian tanaman? Masyarakat itu enggak kok kayaknya enggak tanya-tanya gitu. Soalnya kan yang jelas ini ada undangan suruh hadir itu aja. Tapi ada fotonya itu. Jadi jelas kalau undangnya nyampe di foto, tanda tangan. Oh gitu Pak ya. Ada. Untuk diwakilkan tadi. Kuasa. Dikuasakan sama koordinator. Sosialisasi tadi itu. Itu ada tanda tangan, ada fotonya. Semuanya ada. Ada Semuanya. Berarti menyalahkan Pak, sana bisa nggak bisa aja dulu itu udah pasrah. Soalnya urusan biaya dana apa itu pasrah. Itu penting saya tanda tangan pasrah. Terus saat rapat di kecamatan pada bulan kemarin Pak, apakah ada notulen tertulis Pak? Notulen tertulis. Aturan tertulis. Notulen tertulisnya ada nggak kira-kira berita acara dari rapat tersebut? Jelas ya. Kalau berita pastinya ya ada, tapi kan yang megang siapa kan nggak jelas. Soalnya itu resmi. Berarti masyarakat tidak ikut sama sekali diwakili oleh Pak kita aja ya di situ dengan memberikan surat kuasa. Atau pengukuran juga itu diundang semua. Nah, gini loh Pak, kita tidak melihat kemana-mana. Intinya tadi saya ingin tahu soal itu karena tadi Bapak bilang bahwasanya sampai mengatakan sudah dikuasakan. Nanti kan kita tanya sama masyarakat, betul enggak kemarin dikuasakan? Untuk sosialisasi kan seperti itu. Nah, yang isinya seharusnya kan yang penting masyarakat yang punya garapan tanah negara yang dapat kompensasi. Kalau yang lainnya memang nggak jelas. Intinya yang di sini kita tanyakan ke 312 Pak, yang sudah cair. Tapi yang amar putusan MA itu kan 430 gitu loh Pak. Yang masih cair kan 312. Kita nanti kan kita tanya yang sudah dapat santunan itu kan betul tidak diwakilkan ke jenengan sosialisasi tadi itu. Jadi kan kata itu. Satu lagi Pak, terkait itu Pak, jenengan di sini kan sebagai perwakilan masyarakat yang terdampak dari proyek tersebut kan. Nah, dengan adanya sukses fee 45% dan ditambah 10%, apakah 10% itu yang mana? Maksudnya bingung. Ya nggak ada berarti ya, ada 45%. Bapak ini nggak ada. Di sini ada merasa berat nggak Pak untuk petani Pak? Kalau 40 itu tanggapan pribadi Pak. Soalnya orang itu kumpul-kumpul semuanya senang. Mereka tanah negara proses melangi itu prosesnya kan lama. Dulu dipegang waktu dipegang Pak Mantra itu kan harus ada tarian, ada uang. Jadinya Pak Basori masuk soalnya itu kayaknya sudah tenggelam, nggak ada respon lanjutan. Pak Basori masuk langsung ngumpulkan orang-orang. Apa sih Pak Basori siap melanjutkan dan mencari payung hukum
gitu kan. Yang Pak Basori siap membiayai dari pemberkasan sampai ke mahkamah sampai pembebasan putusan sampai pembebasan. Tapi harus kita kesepakatan 45 untuk Pak Basori, yang 55 penggarap senang itu tanda tangan semua 3 bulan itu Melangi Mas Gundono yang bikin waktu itu di rumahnya Pak Slamet atau di mana? Dan sama-sama, dan disumbangkan sama-sama. Gini, soalnya kan waktu itu kan takut masyarakat jelas mau minta kompensasi takut yang jelas. Makanya dulu diberangkatnya itu kalau di gambar-gambar Melangi di katutan gitu, malah diberangkat katutan, jadi tanda tangan yang begitu. Sebagai pihak yang mewakili masyarakat, di sini pernah nggak Pak dari Bapak mengajak ngobrol-ngobrol atau diskusi tentang fee sukses ini kepada masyarakat yang terdampak? Masih yang terdampak yang selain penggarap? Ya. Enggak pernah. Oh, ya. Untuk Mas Bupati, tolong Mas Bupati, warga Desa Melangi ini dipikirkan nasibnya. Karena ini adalah warga Anda, bukan warga negara Jepang. Pesan khusus untuk Bupati ya Pak ya? Pesan khusus untuk Bupati.